Kabupaten Sukoharjo akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih kepada teman-teman yang mau hadir dalam kegiatan ini. Tujuan dari kegiatan diseminasi budaya positif, tujuannya satu, karena saya melaksanakan tugas dari modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya tujuan saya adalah berbagi ilmu dengan teman-teman agar budaya positif diwujudkan di sekolahan kita. Terus yang selanjutnya saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman dalam mewujudkan budaya positif tersebut ya. Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya ada pertanyaan, apa makna dari budaya positif? Kira-kira teman-teman sudah tahu apa belum? Sudah, alhamdulillah. Apakah sudah menerapkan budaya positif di sekolahan kita? Sudah, alhamdulillah. Yuk, selanjutnya. Nah, nih bagi yang belum mendalami budaya positif ya, ini budaya positif di sekolahan merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab. Ternyata budaya positif baik sekali untuk perkembangan anak-anak ya teman-teman. Selanjutnya, nah, bagaimana kita melakukan perubahan untuk mewujudkan budaya positif? Itu perlu adanya peran guru. Di sini peran guru itu kita sebagai among ya, menuntun sesuai dengan filosofi KHD yang mengatakan bahwa guru itu ibarat petani dan anak itu ibarat benih dan sekolahan itu adalah ladangnya, di mana anak yang sebagai benih. Kalau kita sebagai petani, walaupun benih itu tidak bagus ya, kurang bagus, tapi petaninya merawat dengan baik, kita memberikan perawatan baik pada benih itu, seperti guru menuntut anak dengan baik itu, nanti insya Allah akan kita menghasilkan benih yang berkualitas. Itu sama saja seperti kita menuntun anak di sekolahan, menuntun dengan baik sesuai kodratnya, nanti anak-anak akan tumbuh dengan baik. Perlu lingkungan yang positif, otomatis ya. Itu kan lingkungan sekolah itu tadi diibaratkan sebagai ladang. Kalau ladangnya sama gurunya aja tidak dirawat, tidak diberi pupuk, kan juga mempengaruhi benihnya yang akan tumbuh. Jadi kita pun harus menyiapkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Selanjutnya, nah, ini konsep-konsep budaya positif ya. Untuk mewujudkan budaya positif itu ada banyak konsepnya, diantaranya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori kontrol, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini apa itu disiplin positif dan teori kontrol? Di sini disiplin positif itu pendekatan dalam mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan kepercayaan diri sehingga anak dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini anak-anak itu ya melakukan disiplin itu dari dalam dirinya, bukan karena orang lain. Selanjutnya ada teori kontrol. Dengan teori kontrol kita memahami pandangan orang lain dan bahwa setiap tindakan itu memiliki tujuan. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, kita tidak dapat mengontrol orang lain. Misalkan anak-anak ya, kadang kan
tiba-tiba itu misalkan ada anak bertengkar, itu pasti ada salah satunya itu apa? Misalkan merebut mainan. Pasti kita tanya, kenapa kok merebut mainan? Itu sesuatu tujuan itu nanti anak-anak mengungkapkan nanti, saya mau ini ya Bu, saya mau ingin mewarnai warna itu, misalkan bentuk alat tulis ya, itu biasanya kita tanya tujuannya kenapa kok merebut. Karena saya ingin warna itu Bu. Nah, tapi ini caranya anak yang masih selanjutnya. Nah, ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang pertama, teori motivasi. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini contohnya misalkan, kenapa kok kita berangkat pagi, anak-anak berangkat pagi itu kadang biar tidak terlambat, itu ada motivasinya. Motivasinya apa? Karena tidak mau dihukum. Kan setiap sekolah mesti ada peraturan sekolah. Misalkan guru saja datang terlambat, karena tidak mau dihukum, tidak mau mendapatkan teguran dari atasan. Nah, ada juga yang motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Nanti kalau aku datangnya pagi nanti disanjung sama atasan, gitu kan ada. Tapi insya Allah di sini tidak ada ya teman-teman ya. Ada juga yang ingin karena dia ingin disiplin diri dari dirinya sendiri, ingin lebih baik. Terus yang selanjutnya itu ada hukuman. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyulitkan dengan menciptakan identitas. Ini contohnya ya, misalkan ada anak yang tidak mau mengerjakan tugas. Nah, nanti bu gurunya itu langsung, nanti kamu saya hukum, nanti menulis ulang 100 kali. Nah, itu bentuk hukuman. Selanjutnya ada penghargaan. Bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan, yaitu misalkan saya kalau ini anak-anak ya mengerjakan tugas itu nanti dapat bintang. Nah, itu ada keinginan untuk mendapatkan penghargaan. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas selanjutnya ini merupakan nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai. Teman-teman, nilai-nilai kebijakan itu salah satunya 6 pilar pelajar Pancasila ya. Apa saja teman-teman? Berakhlak mulia, terus kenalan kritis, gotong royong, mandiri, kreatif, terus berkebinekaan global. Itu masuk ke dalamnya nilai-nilai kebijakan ya yang sedang kita pelajari ya, yang kita galakan untuk anak-anak. Nah, keyakinan kelas ini dibuat. Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, kenapa? Karena kalau peraturan biasanya bu guru yang membuat. Nah, nanti di kelas harus membersihkan mainannya setelah bermain. Itu guru yang. Tapi untuk keyakinan kelas ini kita sebagai guru cuma sebagai fasilitator. Nanti keyakinan kelas itu
ini. Nah, nanti tapi guru juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, karena anak ini kadang sering lupa keyakinan kelas sendiri. Biasanya setiap pagi boleh diingatkan keyakinan kelasnya apa yang sudah disepakati, apa itu bisa diingatkan setiap pagi. Itu selanjutnya Bu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya itu ada 5 kebutuhan. 1, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Bertahan hidup otomatis ya Bu, kita butuh makanan, butuh kesehatan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini otomatis ya, kita perlu memiliki rasa sayang, memiliki rasa cinta ya, ingin diterima. Nah, untuk kebebasan, ini anak-anak itu kalau kebebasan itu, kalau anak-anak itu ingin bermain ya, kebebasan dalam bermain, ada kebutuhannya untuk bermain. Kesenangan juga seperti itu. Nah, untuk penguasaan itu potensi yang dimiliki anak. Lanjutnya Bu. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kita sebagai guru diharapkan ada di posisi manajer. Soalnya kalau sebagai penghukum nanti ada rasa ini sama anak nanti membekas gitu. Ada trauma yang membekas kalau berhukum. Misalkan ya guru, ada anak terlambat, langsung dihukum. Kamu terlambat, tidak ditanya kenapa terlambat, tapi langsung kamu karena terlambat dihukum di depan tiang bendera. Nah, hormat, itu namanya penghukum. Kita guru sebagai guru penghukum gitu, ya. Nah, ada yang membuat rasa bersalah. Nah, bukan misalkan ada yang terlambat lagi ya. Kamu itu gimana? Terlambat. Ngomong alasannya. Nah, jadinya kan bu guru ini jadi waktu untuk belajarnya molor gitu. Itu membuat rasa bersalah. Jadi kan namanya ya Allah, gara-gara saya terlambat nanti jadi pembelajarannya jadi molor gitu. Nah, ada yang sebagai teman itu bagaimana? Itu gurunya, kenapa kamu terlambat? Karena saya bangun kesiangan gitu. Itu cuma oh ya sudah gitu. Itu cuma alasanmu. Nah, ada yang cuma pemantau, dan paling baik itu yang manajer. Manajer itu ditanya alasannya kenapa, terus diingatkan kesepakatan kelasnya, keyakinan kelas yang sudah dibuatnya bagaimana, terus bagaimana kamu menyikapi agar tidak terlambat sekolah. Itu posisi manajer. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan ya. 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini sudah saya praktekkan di kelas. Nanti ini misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, nanti kita identifikasi masalahnya, terus kita kita berikan motivasi bahwa apa yang dilakukan tindakan yang salah itu tidak hanya anaknya saja yang melakukan kesalahan. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan itu. Nah, terus kita berikan motivasi, terus kita juga mengingatkan keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Baru kita memberikan umpan balik ya, anak itu nanti dilihat apa sudah bisa memperbaiki tindakannya seperti itu.
terima kasih. Itulah konsep budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Monggo silakan, adakah yang mau sharing tentang budaya positif di kelas? Beni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk sampai hari ini sedikit banyaknya kita sudah menerapkan ya Bu. Ya. Salah satu contohnya ketika anak izin mau ke kamar mandi, setidaknya minta izin sama guru. Oh iya. Terus kalau mau ambil mainan, setidaknya bilang dulu sama guru, Bu, boleh main, Bu, ini boleh waktunya main belum Bu? Setidaknya minta izin sama guru, setidaknya kita sudah menerapkan sedikit banyaknya untuk budaya positif tersebut. Tapi untuk pembuatan kesepakatan kelas belum ya? Kalau kesepakatan kelas itu di awal biasanya sebelum pembelajaran sudah, tapi belum semuanya. Bagus. Monggo siapa lagi dari ini Bu Yatmi, monggo. Alhamdulillah, kita saya juga sudah melakukan budaya positif ya, meskipun dalam lingkungan kecil dulu, seperti yang Bu Eni jalankan kelas, seperti kalau mau mainan itu anak-anak itu izin dulu ke guru, mau mainan dulu itu selalu izin. Terus yang kedua pernah itu makan selalu saya biasakan untuk duduk. Ya, Karena harus kita biasakan agar anak itu kalau makan tetap duduk. Ya. ada yang mau menanggapi tadi tambahan sharing di kelas? Sudah, alhamdulillah. Mungkin semua pasti semuanya di kelas itu sudah melaksanakan ya teman-teman. Cuma mungkin belum tertulis. Kita buat kesepakatan bersama anak-anak. Mari kita coba ya teman-teman. Mari kita coba mulai saat ini kita coba membuat kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing ya teman-teman. Nanti kita lihat pasti ada perubahan yang terjadi pada anak-anak, apalagi tentang sikap kebiasaan yang baik terutama ya teman-teman. Terima kasih atas sharingnya dan mau mendengarkan saya untuk mensosialisasikan kegiatan budaya positif yang saya dapat dari modul 1.4. Teman-teman, mohon maaf apabila ada saya dalam penyampaian dalam bertutur kata kurang baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas dukungannya dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.